Saya bikin video lucu-lucuan buat menghibur masyarakat ya. Jadi jangan liburan ke pantai, sudah saya wakili sebagai anggota DPRD. Itu ternyata menjadi viral Iya. sampai ke nasional ya, Lambe Tura, beberapa TV nasional juga ngeliput video saya itu ya. Saya ingat kungfu. Saya ingat kungfu itu dia memanfaatkan energi yang nyerang ke kita untuk serang balik gitu. Jadi walaupun saya ditenggelamin, akhirnya saya kepikiran sekalian aja nama saya jadi hewan viral gitu kan. Udah nggak jangan pengen punya mobil mewah sudah diwakilin sama anggota dewan, jangan pengen punya gaji tinggi sudah diwakilin, kan sudah biasa. Ada orang lain yang dulu sejak mahasiswa bawa-bawa proposal minta bantuan sampai hari ini masih minta bantuan. Hai pemirsa Banten Story yang tentunya setia menemani konten-konten kami yang kreatif, inovatif, dan juga inspiratif. Kali ini bersama saya Amel Dharma pastinya dalam program yang luar biasa SOS Sajian Obrolan Santai. Kembali lagi bersama saya Amel Dharma dalam program SOS Sajian Obrolan Santai. Kali ini saya akan berbincang dengan narasumber yang disebut Dewan Viral. Nah, siapa nih ya? Ini adalah Bapak Dede Rohana Putra ya Pak ya? Iya. Ini sebenarnya enaknya manggilnya Bapak atau Abang nih? Abang aja. Abang aja, karena jiwanya masih jauh-jauh muda jiwanya ya. masih muda. Tapi emang masih muda kan Bang ya? Ya, baru 30-an lah ya, masih muda. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, hari ini dari subuh sudah aktivitas, mantau-mantau juga banyak laporan dari masyarakat, khususnya kota Serang yang terkepung banjir, dan di Cilegon ada 1-2 titik, tapi lebih banyak di kota Serang yang terjebak banjir di mana-mana, jadi banyak aspirasi dari berbagai grup ya masuk ke kita. Nah nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bang, boleh nih kita buka dulu maskernya. Abang udah vaksin kan pasti nih? Udah vaksin dan jaraknya udah 1 meter juga lebih. di sini kru sudah pada vaksin semua. Oke. Tapi booster udah Bang? Booster udah. Yang ketiga ya? Yang ketiga, mantap. Oh ya Bang, tadi selain kegiatan soal ya hari ini ada musibah lah ya kita banjir. Sebenarnya untuk sehari-harinya sendiri kegiatannya apa aja sih Bang? Ya, kegiatan saya sehari-harinya selain di anggota DPRD Provinsi Banten, saya aktif di beberapa organisasi ya, khususnya organisasi-organisasi himpunan pengusaha, ada di Aprindo, ada APBMI, ada HIPMI, ada HIPI. Saya juga masih mantau beberapa perusahaan saya sebagai komisaris ya, jadi masih seminggu minimal 1-2 kali saya harus mantau juga ke kantor dalam rangka monitoring kegiatan usaha. Nah selain anggota dewan berarti Abang juga komisaris, ada usaha juga, dan juga aktif di beberapa organisasi? Aktif di beberapa organisasi dan di beberapa yayasan ya, saya ada punya yayasan. Kalau sebenarnya sebelum jadi anggota dewan, kita pengen tahu dulu nih latar belakangnya, sekolahnya di mana, stay-nya di mana, biar nanti teman-teman yang nonton nih tahu nih siapa sih sebenarnya Bang Dede Rohana Putra ini gitu. Iya. Baik, saya dilahirkan di Kabupaten Serang. Saya SD sampai SMA sampai aliyah di Serang ya. Kuliah saya S1 di Alheria. S2 2012 lulus itu di Universitas Nasional Jakarta Pasar Minggu ya. Sebelum saya jadi anggota dewan, saya aktif di beberapa organisasi kepemudaan ya, maupun organisasi kemahasiswaan. Jadi dulu saya lebih terkenal sebagai seorang aktivis ya, sampai tahun 2014-an ya saya masih aktif. Setelah jadi aktivis, saya mulai bergelut di dunia usaha, aktif di beberapa organisasi, mulai dari Kadin saya masuk di tahun 2019, Apindo 2010, HIPMI, HIPI ya, sampai hari ini aktif di beberapa organisasi itu, dan akhirnya saya alhamdulillah bisa merintis usaha ya, berpartner sama teman-teman. Baru 2019 kemarin banyak yang minta kepada saya untuk nyalon jadi anggota DPRD ya.
ada yang nyaranin untuk DPRD kota di Cilegon, karena saya tinggal di Cilegon ya, di Bumi Rakata Asri, di Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Kecamatan Cilegon. Ada yang menyarankan saya nyalon di DPRD provinsi, ada yang mendorong juga untuk nyalon DPR RI. Tapi kemarin setelah ditimbang-timbang sama kita, sama tim, sama teman-teman, akhirnya saya nyalon di DPRD provinsi. Alhamdulillah 2019 kemarin saya belum pernah nyalon sebelumnya ya. Suara saya terbanyak, bahkan kalau di fraksi PAN, saya dari fraksi PAN ya, Partai Amanat Nasional, suaranya terbanyak seprovinsi Banten ya. Dan di Kota Cilegon sendiri suara saya 2 kali lipat dari suara teman-teman yang jadi di Kota Cilegon. Alhamdulillah, Amel. Nah, bisa jadi anggota dewan nih sekarang, apalagi kan sudah terkenal jadi dewan viral nih gitu ya. Nah, latar belakangnya bisa jadi dewan tuh awal mulanya seperti apa? Apakah memang keinginan dari dulu atau memang kayak dorongan dari teman-teman gitu? Ya. Kalau style saya itu kalau saya rasakan memang lebih ke stylenya pengusaha. Ya. Saya lebih naluri saya lebih ke pengusaha sebenarnya. Cuma karena saya orangnya suka bergaul ya, maka terbukti aktif di beberapa organisasi, banyak teman. Akhirnya banyak dorongan dari teman-teman itu diminta untuk menjadi anggota DPRD ya. Makanya hari ini saya sebenarnya ya lebih nyaman jadi anggota, jadi pengusaha ketimbang jadi anggota DPRD. Jadi ketika itu saya didorong dan karena banyak teman, maka saya tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari partai. Waktu itu salah satunya teman-teman saya yang dulu aktivis mengajak komunikasi dengan pengurus DPW PAN Provinsi Banten. Maka waktu itu saya 2015 ya diminta menjadi bendahara PAN Banten, dan 2019 saya diminta untuk nyalon anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kota Cilegon ya. Dapil cuma hanya 3 kursi. Dapil Cilegon itu dapil terketat di Provinsi Banten karena cuma ada 3 kursi. Untuk di DPR-nya sendiri itu di komisi berapa, Bang? Saya waktu 2019 dilantik itu diminta oleh partai di komisi 4 ya. 4 itu ke infrastruktur, pembangunan, dan lingkungan ya. Baru 1-2 minggu yang lalu, kita 2 tahun setengah ada penyegaran, saya hari ini diminta di komisi 5 ya, sebagai sekretaris komisi 5, ngurusinnya Kesra ya, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya di komisi 5. Sebenarnya kalau untuk dari keluhan masyarakat sendiri yang Abang terima tuh banyaknya apa sih? Selama ini kalau saya komunikasi dengan masyarakat, baik reses, baik ketemu sambil undangan, sambil ngeriung, sambil takjiah, atau di media sosial banyak yang DM, rata-rata untuk Cilegon, rata-rata orang mempertanyakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling utama. Orang nanya, Pak Dewan, ada lowongan kerja nggak? Pak Dewan, saya nganggur. Pak Dewan, rata-rata seperti itu. Ketimbang orang yang minta tolong ya, itu pertama. Paling banyak sekali orang mempertanyakan lapangan pekerjaan, karena memang pengangguran di Kota Cilegon itu kedua tertinggi seprovinsi Banten. Di Cilegon itu kendalanya industri banyak. Industri besar itu nyampe 135 ya. Seluruh industri bisa sampai ribuan ya. Investor negara-negara luar puluhan juga. Cuman masalahnya, problemnya adalah industri yang ada di Cilegon itu industri padat modal. Jadi satu pabrik investasinya besar, teknologinya tinggi, high tech, tapi karyawan sedikit karena menggunakan teknologi tinggi. Jadi lebih banyak mesin-mesin, karyawan paling cuma operator-operator, nggak begitu banyak. Kalau di Kabupaten Serang, di Tangerang, industrinya banyak, tapi kebanyakan industri padat karya. Jadi satu pabrik itu bisa 5.000, 10.000, bahkan kalau kayak Nikomas pernah 60.000 karyawannya. Kalau 60.000 Nikomas berdiri di Cilegon, itu pengangguran bisa habis semua di Cilegon. Terkait dengan penganggurannya. Kedua, Cilegon itu banyak masukan, banyak usulan, keluhan sekarang ini ya, 2 tahun terakhir ini, sejak pandemi lah 2020, infrastruktur Cilegon itu sekarang banyak sekali yang tidak terurus, yang tidak terawat, karena pemerintahan yang sekarang ini lebih fokus memang di pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi infrastruktur banyak yang tidak terurus gitu. Kalau yang lain-lainnya standar lah, orang minta sumbangan buat berobat, hajatan, sekolah biasa. Tapi 2 hal itu yang paling penting saya kira. Nah, itu Abang nanggepinnya gimana, Bang? Kan itu kan mereka itu kan semua ke DM ya, ke DM Instagram. Itu Abang langsung nanggepin? Ada langsung beberapa balas-balas gitu apa gimana? Ya, kalau waktunya luang beberapa saya respon ya.
Kalau nggak luang berarti nggak saya balas. Ada yang WhatsApp juga beberapa yang saya respon, beberapa yang nggak balas. Tapi kalau ketemu langsung ya di dalam reses, ketemu di tempat misalnya ya atau datang ke rumah saya, kita respon. Kebetulan saya juga perusahaan saya ya ada 8 perusahaan itu karyawannya sekitar 2 ribuan ya. Kalau lagi ada lowongan saya share ke teman-teman juga ya. Saya di story maupun saya sampaikan ke masyarakat yang meminta, silahkan ikut lowongan yang dibuka ya. Itu alhamdulillah ada membantu juga ke masyarakat walaupun memang terbatas kemampuan daya serapnya ya. Makanya berharap kita ke depan supaya ada industri padat karya di Kota Cilegon. Seperti itu. Ngomongin media sosial nih. Abang nih sebenarnya untuk medsosnya sendiri aktifnya di mana aja? Instagram. Terus apa lagi? Saya tadinya di beberapa media sosial aktif ya, termasuk di Facebook ya, di Twitter ya. Tapi 1 tahun yang lalu kalau tidak salah, ternyata kebanyakan media sosial kan saya kelola sendiri, belum dikelola sama tim ya. Jadi terlalu banyak, apalagi kalau Facebook itu privasinya kurang. Jadi kalau orang nyebut saya pasti muncul di wall saya kan, maupun di wall orang lain. Gitu. Tahun yang lalu saya tutup tuh Facebook khususnya. Sekarang masih aktif di Instagram sama di TikTok. Apa tuh Bang? Nama Instagramnya biar teman-teman tahu. Dulu nama Instagram saya dulu Dede Ronda Putra ya, sekarang Dewan Viral. Jadi hampir 1 tahun yang lalu ya, 10 bulan yang lalu. Saya kan orangnya suka bercanda ya, suka bikin video seru-seruan gitu. Jadi tahun lalu itu ketika orang dilarang liburan ke Anyer ya, waktu itu saya lagi posisi di Anyer, saya posisikannya tuh 1 hari sebelum pelarangan liburan ke Anyer ya. Saya bikin video lucu-lucuan buat menghibur masyarakat ya. Jadi jangan liburan ke pantai, sudah saya wakil sebagai anggota DPRD. Itu ternyata menjadi viral sampai ke nasional ya, Lambe Turah, beberapa TV nasional juga ngeliput video saya itu ya. Akhirnya saya punya inisiatif, banyak teman-teman video itu akhirnya nyerang saya gitu ya. Coba nyerang saya, coba nenggelemin saya. Saya ingat kungfu, saya ingat kungfu itu dia memanfaatkan energi yang nyerang ke kita untuk serang balik gitu. Jadi walaupun saya ditenggelemin, akhirnya saya kepikiran sekalian aja nama saya jadi Dewan Viral gitu kan. Karena apa yang kemarin saya lakukan itu di video itu tidak semua orang menganggap itu buruk, tidak menganggap semua orang kalau TikTok saya itu memang kurang pantas. Ada yang anggap itu memang positif, itu memang bercanda gitu ya. Akhirnya saya nggak jadi down banget gitu. Akhirnya ya udah sekalian kita rubah jadi Dewan Viral gitu. Jadi akhirnya sampai hari ini terkenal jadi Dewan Viral, alhamdulillah. Oh, berarti nama Instagram Dewan Viral Dewan itu Viral. Awal mulanya karena Abang liburan ke Anyer pada saat Covid, terus COVID. juga mengatakan bahwa kali ini gak usah liburan ke Anyer. Sudah diwakili oleh Abang gitu selaku anggota dewan. Betul. Sampai viral lah itu Sampai viral kemana-mana. Banyak pasti hujatan-hujatan Bang. Banyak banget. Tapi memang itu jadi sebuah pelajaran ya buat kita, apalagi kalau netizen yang nggak kenal, yang di luar Banten, yang di Banten juga banyak, tapi di luar Banten apalagi kan karena nggak tahu background saya seperti apa, dia kan ngejudge-nya saya itu seperti itulah ya, tapi ya itu justru semakin kuat. Dengan seperti itu saya akhirnya makin belajar dan ya kita makin kuat mendengarkan hujatan-hujatan orang. Kalau public figure, tokoh masyarakat, anggota dewan, pemimpin, saya kira memang harus siap untuk menerima hujatan seperti itu ya. Kalau nggak mau ya jadi orang biasa-biasa aja, jangan jadi pejabat, jangan jadi anggota dewan gitu. Tapi memang jujur nih ya Bang, kalau saya kan orang umum nih, pas lihat video itu emang agak kesel sih sebenarnya ya. Karena kok ternyata seperti ini gitu, tapi ya ternyata Abang namanya malah semakin naik ya karena video itu ya. Karena itu emang awal-awal pandemi banget sih ya. Waktu itu bukan awal pandemi sebenarnya. Pandemi itu kan kita di bulan Maret. Itu di setelah Lebaran. Yang jadi problem adalah pemerintah itu Lebaran tahun 2021 kan pandemi kan 2020. Kemarin kan kejadian 2021. Waktu itu pemerintah sudah melonggarkan liburan. Jadi orang jangan mudik. Jangan mudik tapi liburan boleh, tapi hanya di lokal. Kalau orang Serang liburan di Serang gitu ya. Kalau orang Bandung liburan di Bandung gitu. Nah, ternyata salah prediksi pemerintah itu. Akhirnya masyarakat terlalu berjubel. Akhirnya banyak orang yang bukan hanya di orang Banten, bukan hanya orang Serang, banyak orang mana-mana berjubel tuh liburan. Waktu itu kalau tidak salah hari raya itu hari Kamis apa Jumat saya lupa ya. Antara Kamis lah kalau tidak salah. Jadi
hari Kamis Jumat itu orang banyak ke Anyer. Akhirnya sampai macet di mana-mana. Ya. Tidak ada persiapan pemerintah, termasuk pengelola tempat wisata ya, tidak ada persiapan, berjubel macet. Akhirnya hari Minggu malam malam Minggu itu hari Minggu gubernur memutuskan untuk menutup tempat wisata. Tempat wisata loh yang ditutup. Saya kan hari Sabtu dan bukan di tempat wisata umum, tapi di privasi, di hotel, karena hotel nggak ditutup waktu itu. Gitu. Jadi akhirnya orang berpolemik, wah kesel banget gitu. Padahal sering ngomong kan orang, udah nggak, jangan pengen punya mobil mewah sudah diwakilin sama anggota dewan, jangan pengen punya gaji tinggi sudah diwakilin, kan sudah biasa nyindir kita gitu. Sindiran itu saya pakai sebenarnya gitu. Tapi ternyata banyak masyarakat yang kesinggung juga ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah clear ya, sudah beres. Saya juga menyatakan permohonan maaf bagi masyarakat Banten siapapun itu maupun masyarakat luar Banten yang kalau merasa tersinggung atau tersakiti atau kurang nyaman dengan video saya seperti itu. Sebenarnya pas bikin video itu tujuannya apa sih Bang? Nah, tujuannya memang pertama menghimbau, cuman memang menghimbaunya dibumbui supaya orang nggak boring gitu ya. Karena waktu itu banyak banget, kalau lihat Amel, banyak video-video khususnya dari pihak kepolisian yang melarang orang mudik ya dengan video-video lucu. Ada orang ke jalan-jalan gang, ternyata di tengah gang ada polisi nongol tiba-tiba gitu kan. Lucu, orang kan lihat, jangan mudik gitu. Dan banyak lagi video-video yang Superman terbang ya, melarang orang mudik gitu. Nah, karena kita nggak punya tim kreatif ya, saya bikin seadanya. Kan banyak video-video sebenarnya kan nggak mungkin, misalnya ada Superman melarang mudik, ada polisi di tengah sawah, kan nggak mungkin. Itu dikemas sedemikian rupa supaya orang menarik lihat video itu. Nah, saya coba mengemas itu ya dengan kreasi saya gitu. Kayak jangan liburan deh, sudah saya wakilin ya kan. Saya kan biasa diledekin sama masyarakat, udah gak usah punya mobil bagus, sudah diwakilin gitu kan. Jangan punya rumah bagus, sudah diwakilin gitu. Itu kan ledekan buat saya. Jadi saya pakai gitu supaya tuh masyarakat itu kayak jangan liburan ya gitu. Tapi kan jadi polemik ya. Waktu itu dipolemik dan saya juga sempat ditegur oleh partai, DPP, DPW, dan saya juga dipanggil sama Badan Kehormatan waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sudah clear itu. Jadi sekarang saya lebih hati-hati lagi gitu ya, milih-milih bikin konten yang kira-kira jangan berpolemik, kira-kira seperti itu. Karena memang kalau jejak digital sendiri kan emang agak susah. Bukan agak susah, bahkan tidak bisa dihilangkan kan Bang? Gak apa-apa ya Bang, itu malah bikin tambah viral gitu ya. Alhamdulillahnya sih ya bagi saya ya, daripada mohon maaf misalnya terkenalnya dengan hal yang pasti negatif misalnya kan gitu. Tapi kalau ini kan masih pro kontra saja gitu. Tapi kalau misalnya karena tersandung narkoba atau pembunuhan atau kasus seksual dan lain sebagainya kan itu memang sudah jelas orang pasti melihatnya negatif gitu ya. Kalau kemarin kan saya ya yang nilai negatif banyak. Tapi teman-teman yang kenal sama saya juga nilainya itu positif, toh itu bercanda-bercandaan udah biasa gitu, jadi masih pro kontra. Tapi kalau langsung problemnya ke problem yang negatif, aduh saya juga nggak kebayang seperti apa itu. Dan untuk dampaknya sendiri nih Bang, setelah video itu viral gitu ya, rame secara politik dan secara sosial tuh seperti apa Bang? Di kehidupan kalau Abang saya gitu. lihat masyarakat Cilegon, khususnya Banten, lebih banyak positifnya justru ya. Kenapa? Nama saya itu jadi makin terkenal. Bahkan waktu itu lagi rame-ramenya ya, saya pernah nongkrong di kafe di daerah Tangerang gitu. Ada Gojek gitu. Dia bilang, ini Dewan Viral ya katanya. Dia minta foto dong gitu. Bahkan ada teman saya lagi mesen barang dari Jepara. Dia datang ke Cilegon, pas sampai Cilegon, Pak, kayaknya saya pernah lihat Bapak deh katanya. Siapa ya katanya? Mohon maaf Pak, Bapak ini kan yang waktu itu viral videonya. Iya. Akhirnya ya kalau menurut saya kebanyakan popularitas ya. Karena memang popularitas itu tidak mempertimbangkan elektabilitas. Yang penting orang populer dulu ya. Populer mau dalam hal apa gitu. Itu cukup baik. Kalau elektabilitas saya lihat kalau untuk masyarakat Cilegon karena dia tahu kepribadian saya, keseharian saya, jadi nggak berpengaruh. Walaupun memang ada juga yang nyerang, namanya politik pasti nggak semuanya senang ya. Nah, tapi sampai hari ini saya lihat memang positif ya. Saya masih lihat teman saya makin banyak temannya baik di medsos maupun di beberapa lingkungan ya. Walaupun ya mungkin tidak semua juga senang, tapi saya sih masih positif saja lah. Nah itu kan kalau di sosialnya ya Bang ya. Kalau dampak di politiknya apa Bang? Dampak di politik waktu itu memang khususnya di DPW ya jadi perdebatan memang. Tapi alhamdulillah waktu itu memang dianggap saya itu karena perdebatan dianggap kreatif dan dianggap menyakiti hati masyarakat ya.
Tapi waktu itu selesai saya hanya dikasih teguran lah kira-kira seperti itu untuk bisa memperbaiki lagi ke depan ya. Kecuali misalnya salahnya fatal gitu. Ini dianggap menjadi polemik, jadi menimbulkan polemik gitu ya. Seperti itu, Amel. Nanti mau Seru bikin ya video lagi yang lebih viral ceritanya. lagi. Nah, kalau untuk di Instagram sendiri biasanya Abang suka bikin konten apa sih Bang? Di Instagram atau di TikTok itu untuk saat ini? Saat ini sih saya paling lebih banyak terkait dengan motivasi-motivasi, kalau enggak kemesraan sama keluarga. Ada beberapa kegiatan sama masyarakat. Tapi kalau kegiatan-kegiatan formal hampir orang nggak senang. Kemarin misalnya saya upload, barusan kemarin saya hapus lagi tuh ya, video yang formal sebagai anggota DPRD mengucapkan ulang tahun misalnya di salah satu stasiun TV ya. Orang yang like-nya, yang view-nya nggak banyak. Reses saya upload, reses resmi ya, orang nggak begitu banyak. Tapi kalau videonya sambil sentuhannya, sambil bercanda gitu ya, atau ketemu sama masyarakat yang memang foto-fotonya nggak dibuat-buat gitu ya, atau tentang motivasi, justru banyak yang like, banyak yang suka. Kalau untuk TikToknya, nama TikTok Abang apa sih Sama Bang? Dewan Oh, Viral. Dewan Viral juga. Tapi Sama kalau Dewan untuk Viral di juga. sehari-harinya Bang, Ah. manggilnya Dewan Viral atau Bang Dewan DP? Teman-teman kalau yang sudah kenal banyak yang saya manggil Pak Dewan ya. Kalau yang belum begitu akrab ada yang kalau ketemu Dewan Viral gitu ya. Ya saya sih enjoy aja dipanggil. Saya kira itu bukan sebuah bukan sebuah panggilan buruk ya. Nama-nama itu sah-sah saja. Wah, luar biasa. Bang, ini kan berarti udah berapa lama tuh jadi anggota dewan? 2,5 tahun ya, tahun setengah. tahun 2019 bulan September saya ingat dilantik ya. Sekarang sudah bulan Maret hari ini tanggal 1 ya. Persis sudah 2,5 tahun jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Gimana rasanya? Jadi anggota perwakilan masyarakat gitu ya. Jadi perwakilan masyarakat itu lebih banyak beban moral karena masyarakat tadi menilainya kan anggota dewan itu pejabat yang serba bisa, pejabat yang enak-enak saja ya. Padahal kita tadi bikin salah dikit langsung kelihatan ya. Banyak orang yang WhatsApp DM nggak dibales sombong, padahal banyak banget yang nelpon yang WhatsApp ya. Ada orang yang datang ke rumah nggak ketemu kirain sombong, padahal saya semalam pulang jam 12, berangkat habis sholat subuh langsung berangkat. Orang mau ketemu sama saya jam 7 udah pergi saya. Habis sholat isya udah langsung habis sholat subuh langsung pergi. Pulang mungkin bisa jam 12-an dan jarang ketemu ya. Banyak undangan kadang-kadang 5-10 undangan. Kalau masih 3-5 mungkin dikejar. Kalau jaraknya dekat ya. Tapi kalau sudah undangannya satu yang di Serang misalnya, itu udah nggak kejar tuh kalau ada 5 undangan. Apalagi kalau kadang-kadang 10 undangan. Ya mungkin itu saja. Jadi orang banyak yang anggap kalau kita misalnya nggak ngerespon, diundang nggak datang, dianggap sombong. Padahal kalau kita ada kunjungan bisa 1-2 hari ya, kita kunjungan. Apalagi kalau sampai tiketing kan susah kita ya, ngatur-ngatur waktunya. Tapi selama ini sih saya selagi masih ada waktu, selagi badan sehat, saya kalau diundang sama masyarakat atau dikasih tahu ada yang kena musibah, saya selalu datang. Tapi kadang-kadang kan masyarakat tadi responnya. Makanya saya nggak pernah ganti nomor handphone. Kalau ganti nomor handphone kirain menghindar ya. Tapi banyak sekali memang saya akuin, khususnya WhatsApp ya. Banyak banget karena saya nggak membatasi siapapun punya nomor saya nggak apa-apa. Jadi banyak banget yang WhatsApp yang kadang-kadang kalau malam saya buka satu-satu saya balesin. Tapi banyak juga yang nggak kebales. Karena memang terlalu banyak ya yang. Karena terlalu banyak memang. Kalau terlalu banyak, saya juga masih menimbang-nimbang apakah WhatsApp, handphone, medsos khususnya ya. Apakah bisa dikelola sama tim, jadi biar mereka yang respon. Mungkin rasanya beda juga kalau langsung direspon langsung sama yang dikelola sama tim ya. Iya betul. Masih saya timbang-timbang. Berarti Bang kalau saya nikah, kalau Abang diundang datang nggak Bang? Insya Allah datang. Datang Bang? Insya Allah datang lah. Insya Allah datang ya. Insya Allah datang. Apa nanti lewat Bang Anwar ya? Bang Anwar nanti undang. Bang Anwar sama Anwar sama siapa nih Bang Anwar? Oh ya Bang, kan aktivitas selain jadi dewan tadi kan usahanya di bidang apa sih Bang? Banyak ya di beberapa bidang. Ada bidang transportir, ada bidang alat berat, ada bidang konstruksi, ada bidang parkir, ada juga kita di bidang supplier ya, bongkar muat. Ada beberapa bidang lah yang dari 2007 dulu sudah kita rintis. Tapi sekarang sejak saya jadi dewan sudah saya serahkan ke anak-anak muda profesional ya. Saya lebih mantau saja sih, lebih mantau di kegiatan laporan keuangan paling ya yang kita pantau. Kalau hal-hal operasional memang dari dulu sudah kita waktu saya sebagai dewan juga sudah kita rekrut banyak direktur-direktur ya.
Nah, sekarang udah hampir semua direkturnya sudah bukan saya lagi sejak saya jadi dewan. Tapi saya tetap mantau, saya tetap lihatlah laporan keuangannya atau mereka butuh arahan-arahan saya seperti itu. Nih Bang, ini sebelumnya sebenarnya pernah aku tanya ini ke dewan yang lain. Gimana sih tanggapan Abang dari masyarakat yang bilang dewan itu politik itu kotor dan lain-lain? Gimana tuh tanggapan Abang nih? Jadi memang tadi kalau saya ditanya sebenarnya saya stylenya lebih ke arah mana? Saya sih sebenarnya lebih senang ke pengusaha ya gitu. Karena politik itu tadi, politik itu dianggap kotor, dianggap kejam ya, dianggap misalnya banyak bohongnya gitu. Tapi sebenarnya tidak juga ya. Banyak juga orang politikus itu yang baik, yang benar, yang amanah, yang jujur, tidak semua. Cuma memang tadi karena kita pejabat, pasti pejabat itu jangankan salahnya, benernya pun pasti harus mau dikomentari, harus mau dikritik. Ya. Itu menjadi beban sosial, resiko, apalagi di era digital hari ini ya, di mana media sosial itu semua masyarakat bisa jadi wartawan, kira-kira seperti itu. Ya kita harus siap lah ya menerima caci maki atau keluh kesah atau sindiran ya. Jadi masyarakat saya kira itu bagian dari konsekuensi hari ini ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan tidak semua politik itu buruk, tidak semua politikus itu pembohong, tidak semua politikus itu rakus ya. Masih banyak yang bagus, yang baik, yang benar ya. Memang mungkin ada 1-2 orang ya yang akhirnya itu ke-blow up mencerminkan semua gitu ya. Padahal tidak. Makanya kalau mau ya jadi anggota dewan biar tahu bener nggak ada nggak, ya. biar ngerasain. Biar ngerasain seperti apa gitu. Boleh Bang diminum dulu Bang. Oh ya, silakan diminum Bang. dulu gitu ya. Kalau besok kegiatannya apa Bang? Besok kita ada kegiatan rakor sama mitra dinas ya. Tadi Bang, pas obrolan di awal kan Abang pernah jadi aktivis tuh. Nah itu tuh awal mulanya gimana Bang? Saya itu dari sejak mahasiswa, saya itu aktif di beberapa organisasi di BEM ya, di beberapa organisasi eksternal. Dan yang paling lama saya jadi ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon periode 2006-2008. Jadi 2006-2008 itu mahasiswa di Cilegon itu kita bersatu dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon ya, di Serang juga banyak. Dan waktu itu memang sesuatu yang tabu ketika kita mengkritik pemerintah. Ya. Nah khususnya pemerintah Kota Cilegon ya. Dan waktu itu saya hampir tiap minggu mengkritik pemerintah ya. Dan kita dalam momen-momen tertentu kita turun ke jalan aksi. Dan itu mungkin waktu itu cukup fenomenal dan akhirnya membawa nama saya di media khususnya ya. Jadi nama saya itu di daerah Rohana Putra jadi ya banyak dikenal sama tokoh masyarakat Cilegon ya, khususnya para pejabat maupun dunia usaha, dan itu mengantarkan saya hari ini ya. Jadi dengan bekal akses saya waktu dulu, jadi saya alhamdulillah jadi dimudahkan dalam hal usaha maupun dalam politik. Nih, Bang Dewan kan dulu jadi aktivis kan mengkritik pemerintah. Betul. Nah sekarang jadi bagian pemerintah, Betul. Gimana tuh? Makanya saya jangankan ke organisasi yang nggak kenal ya, ke organisasi yang kenal pun saya nggak pernah mengarahkan mereka. Saya ini di BEM domisioner, di Ikatan Mahasiswa Cilegon itu ketua periode yang kedua ya. Sampai hari ini saya nggak pernah mengarahkan mereka. Silakan kalau mereka mau mengkritik sesuka-sukanya ya nggak apa-apa. Karena saya tahu dulu saya juga seperti itu ya. Jadi kalau mereka hari ini minta bantuan, proposal, saya bantu. Besok mungkin saya enjoy aja, udah nikmatin itu nggak apa-apa. Memang sekarang masanya mereka lagi mengkritik gitu kan. Dan memang kita harus akuin bahwa kita bukan manusia sempurna ya. Pasti ada celah. Kritik itu kan bagian dari dia melihat dari sisi negatifnya. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat diri kita ini sisi negatifnya. Bagi kita mungkin melihat sisi positifnya terus kan. Yeah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengkritik, mereka bisa melihat di sisi negatifnya. Alhamdulillah yang tidak terlihat sama kita terlihat sama mereka. Jadi saya ke teman-teman mahasiswa walaupun
mereka tiap kegiatan minta dan mereka mengkritik saya nggak apa-apa. Termasuk waktu video viral saya mereka mengkritik saya, nggak saya tegur. Heeh. Besoknya mereka minta bantuan, nggak saya tegur, biarin aja Oh, lah, udah nikmatin saja gitu. Karena dulu pernah ngerasain ya Dulu pernah mengkritik ngerasain kita juga pemerintah. kayak gitu. Kita misalnya ngaduin minta kegiatan ya, Ya. dibantu, tapi giliran mereka pemerintah, pejabat itu melakukan tindakan-tindakan yang nggak pantas, misalnya kita kritik gitu. Jadi kita netral kan gitu. Iya. Makanya saya dulu waktu jadi mahasiswa itu kita punya komitmen kita itu ada di mana-mana. Artinya seluruh elemen tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pengusaha ada di mana-mana. Tapi nggak kemana-mana. Tapi kita nggak berkiblat ke salah satu orang. Ketika mereka itu nggak benar, perlu kita kritik gitu ya. Jadi jangan Heeh. mentang-mentang kita sudah dibantu sama golongan A misalnya, kita nggak berani mengkritik mereka. Nah, jadi sekarang pun saya terapkan, silakan saja. Mau siapapun dalam masyarakat yang mau mengkritik saya nggak apa-apa. Saya bebasin, itu kan hak mereka ya. Yang awalnya tadinya mengkritik, sekarang jadi dikritik ya Bang. Ya itulah, jadi dunia terbalik jadinya. Jadi memang saya ingat itu karma ya. Ibaratnya karma gitu. Saya dulu waktu mahasiswa itu sering minta proposal. Nggak lama jadi mahasiswa, jadi pengusaha. Jadi saya dipintain orang mulu tuh. Nah ini karma yang tahun beberapa, alhamdulillah berarti kan karmanya sudah terobati gitu. Ada orang lain yang dulu sejak mahasiswa bawa-bawa proposal, minta bantuan, sampai hari ini masih minta bantuan. Kalau alhamdulillah hari ini, dulu saya minta bantuan, sekarang banyak sekali orang yang minta bantuan. Saya berarti kan saya sudah bisa menunaikan tuh ya. Sudah bisa membalas karma saya dulu sering minta, sekarang alhamdulillah sering dipinta gitu. Kalau untuk ini Bang, sekarang kan ya lagi menjabat sebagai anggota dewan lah ya. Selanjutnya setelah ini selesai, apakah akan menjabat lagi? Banyak sekali tuh pertanyaan, karena kemarin di Pilkada Cilegon juga popularitas sama elektabilitas saya khususnya di Cilegon ya, di kalangan anak muda saya tertinggi ya, dan bahkan dari calon-calon yang kemarin itu 3 calon yang kemarin bertarung di Pilkada Cilegon semua ngelamar saya waktu itu untuk jadi wakil mereka, cuman saya tolak ya karena waktu itu saya baru beberapa bulan jadi anggota dewan. Nah, hari ini banyak yang bertanya apakah nyalon DPRD provinsi, apakah nyalon DPR RI, apakah nyalon wali kota. Saya masih belum kepikiran. Sudah saya bilang jalanin aja dulu, nanti deadline-nya kan kira-kira tahun depan ya, deadline-nya dari tahapan pemilu itu baru kita ditimbang-timbang. Apakah saya harus maju, apakah selesai, apakah naik, apakah turun, ya tergantung nantilah. Bagi saya sih, karena saya kan punya aktivitas, ya walaupun nggak jadi anggota dewan, saya masih punya banyak kegiatan kok, masih punya banyak, mohon maaf ya, masih cukup penghasilan saya lah walaupun nggak jadi anggota dewan, jadi nggak terlalu di politik itu ya bagian dari pengabdian saja lah, bagian dari ibadah saya kira ya. Orang berpikiran, wah kita banyak duit jadi anggota dewan. Kalau saya, bentar lagi mau bulan puasa. Setiap bulan puasa itu saya bikin paket hampir 4 ribuan paket. Itu 4 ribuan paket itu hampir 400 juta. Kalau tiap bulan dikumpulin, berarti hampir tiap bulan saya yang tiap bulan ditabungin buat bulan puasa itu hampir 30-an juta yang akan kita bagi-bagi. Belum lagi tiap bulannya kan proposal banyak gitu. Tapi makanya bagian dari, ya kita nikmatin saja lah gitu. Nanti besoknya mau nyalon lagi di provinsi, apa mau nyalon DPR RI, apa mau nyalon wali kota. Ya nanti kita tunggu deadline-nya saja, nanti nggak terlalu ngoyo lah gitu. Tapi kalau dari dalam hati yang paling dalam nih gitu ya, mau berlanjut gak sih Bang? Kalau dari dalam hatinya banget nih gitu. Saya itu, sejak saya punya medsos, WhatsApp ya, baru saya rubah kalau nggak salah 1 tahun yang lalu. Dari dulu nama saya itu Dede Rohana Putra, calon pengusaha nasional. Dari dulu, baru saya rubah 1 tahun ini. Jadi saya sebenarnya ya naluri saya sih lebih senang jadi pengusaha, makanya kalau sekarang dihadapin mau berpolitik lagi, ya kita lihat jadi politik kalau memang dibutuhkan sama masyarakat, kalau memang diminta sama masyarakat, ayo. Tapi kalau nggak diminta, kalau nggak dibutuhkan, ya nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi setelah berjalan ini, pede nggak Bang sama suara Abang nanti nih kalau nyalon lagi? Oh, pede sekali saya. Pede sekali ya. Dari hasil perolehan yang kemarin, dari 2,5 tahun perjalanan saya, alhamdulillah saya komunikasi intens sama mereka ya. Jadi saya sangat pede, tim saya itu hari ini masih loyal ya, masih kompak gitu. Dan itu menjadi sebuah kepercayaan dan energi buat saya. Jadi saya semangat lihat mereka. Itu karena mereka sangat kompak, dan selama ini selagi mereka minta bantu, khususnya tim yang kemarin kita rekrut, selagi mereka minta bantu, kita mampu, saya selalu bantu. Oke Bang, ini udah gak kerasa banget kita ngobrol santai, ini udah 30 menit. Terakhir nih Bang, coba dong kasih note nih buat anak-anak muda dari Abang nih. Silakan Bang.
Baik, buat Banten Story dimanapun berada ya, anak muda Banten, saya berpesan bahwa pertama kita ya harus punya mimpi, baik mau jadi anggota DPRD, baik jadi pengusaha. Saya dari orang biasa-biasa saja, orang tua biasa-biasa saja, tapi terbukti saya bisa, nyalon anggota DPRD Provinsi Banten, bahkan dapilnya dapil neraka, dapil 3 kursi, pesaingnya incumbent ya, dan suara saya 2 kali lipat dari suara teman-teman yang jadi dapil Kota Cilegon. Katanya kalau teman-teman punya mimpi, mau jadi anggota dewan, bisa, mau jadi pejabat bisa, mau jadi pengusaha saya kira nggak ada masalah ya. Tinggal kita punya mimpi dan kita laksanakan serius. Kadang-kadang kita nggak serius nih, mau nyalon misalnya nggak serius. Waktu kemarin saya menentukan saya mau nyalon, saya serius, saya garap serius banget. Saya sentuh masyarakat dengan hati ya, saya bahagiakan tim saya, kerja di anggota dewan itu memang harus membahagiakan tim, membahagiakan masyarakat gitu ya, minimal kalau masyarakat tidak bisa dibahagiakan minimal tim. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bang DRP aja nih ya, Ya, Bang singkatan DRP. ya, Bang DRP atau Bang Dewan Boleh. Viral ya. Bang Boleh, Dewan terserah Viral Amel atas ya. waktunya kita udah ngobrol banyak. Hmm. Walaupun sebenarnya akan banyak yang dibahas karena ini waktu juga dibatasi ya. Boleh, nanti lain kali boleh. Nanti lain kali kalau sekarang kalau dihabisin nanti nggak undang saya lagi nanti historinya. Jangan dihabisin semua, jangan dikupas semua. Ini baru kalau ibarat buah baru dikupas kulit luarnya aja. Iya, belum makan buahnya Bang. Belum, ini kulit dalamnya juga belum masih banyak. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak teman-teman. Usai sudah perbincangan santai saya kali ini bersama Dewan Viral atau bahasa bekennya sih Bang DRP ini ya. Karena Bang Dedet Rohana Putra ya Bang. Yeah. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Amel Dharma dan juga Bang DRP atau Dewan Viral pamit undur diri. Dadah semuanya.